Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Olivia dengan NIM B1B1230027 dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori organisasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai beberapa pilihan desain organisasi. Materi yang pertama yaitu pendukung konfigurasi standar. Setiap konfigurasi mengandung sekelompok elemen kompleks yang secara internal bersatu padu dan di mana keberadaan beberapa elemen menunjuk pada kemungkinan adanya hal yang sama pada yang lain. Dalam jumlah populasi organisasi secara keseluruhan, sejumlah konfigurasi yang secara internal bersatu padu yang dapat diidentifikasi. Kita akan menyatakan bahwa kepercayaan tersebut sah berdasarkan fenomena seleksi alamiah, pencarian organisasi untuk mendapatkan konsistensi internal dan kemungkinan organisasi mengikuti apa yang sedang mode. Ada elemen-elemen dalam organisasi. Mintzberg menyatakan bahwa setiap orang organisasi mempunyai 5 bagian dasar. Yang pertama, the operating core. Para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa. Yang kedua, the strategy apex, di mana manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi itu. Yang ketiga ada the middle line, yaitu para manajer yang menjadi penghubung operating core dengan strategi apex. Yang keempat ada the technostructure, yaitu para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Dan yang terakhir ada the support staff, yaitu orang-orang yang mengisi unit staf yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Tadi selanjutnya ada struktur sederhana. Struktur sederhana digambarkan sebagai sebuah organisasi yang datar dengan operating core yang organik dan hampir semua orang melapor kepada seorang strategi apex di mana kekuasaan pembuatan keputusan desentralisasi. Struktur sederhana memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari struktur sederhana terletak pada kesederhanaannya. Struktur ini cepat, fleksibel, dan membutuhkan sedikit biaya untuk pemeliharaannya. Sementara kelemahan dari yang paling dominan dari struktur ini adalah penggunaan yang terbatas. Jika dihadapkan dengan besaran yang bertambah, struktur tersebut pada umumnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Jarang sekali struktur ini memberikan kekuatan tandingan untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif tertinggi. Oleh karena itu, struktur sederhana mudah sekali mengalah terhadap penyalahgunaan kekuasaan orang lain yang berkuasa. Selanjutnya ada birokrasi mesin. Birokrasi mesin mempunyai tugas operasi rutin yang sangat tinggi, peraturan yang sangat diformalisasi, tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional, wewenang yang disentralisasi, pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando, dan sebuah struktur administrasi yang rumit dengan perbedaan tajam antara aktivitas lini dan staf. Dalam sebuah birokrasi mesin, aktivitas seperti pemasaran, penelitian, dan pengembangan, produksi, dan personalia secara khas dikelompokkan di dalam eksekutif fungsional. Birokrasi mesin juga mempunyai kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatan dari birokrasi mesin terletak pada kemampuannya untuk melakukan aktivitas yang disentralisasi dengan cara sangat efisien. Sementara kelemahan yaitu sesuatu yang pernah kita alami pada suatu saat ketika kita harus berhadapan dengan orang yang bekerja dalam organisasi tersebut. Perhatian yang berlebih dalam mengikuti peraturan. Jika timbul masalah yang tidak secara tepat sesuai dengan peraturan,
tidak ada tempat untuk melakukan modifikasi. Materi selanjutnya ada di birokrasi profesional. Birokrasi profesional yaitu diciptakan untuk memberi kesempatan kepada orang organisasi untuk mempekerjakan spesialis yang sangat terlatih bagi operating core-nya, sambil tetap memperoleh efisiensi dan dari standarisasi. Konfigurasi tersebut disebut birokrasi profesional dan birokrasi ini menggabungkan standarisasi dengan desentralisasi. Birokrasi profesional memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya dapat mengerjakan tugas yang terspesialis, yaitu yang membutuhkan keterampilan profesional yang sangat terlatih dengan efisiensi yang relatif sama seperti yang dapat dilakukan oleh birokrasi mesin. Kelemahan dari birokrasi profesional adalah sama seperti yang terdapat pada bentuk mesin. Pertama, ada kecenderungan berkembangnya konflik antara subunit. Kedua, para spesialis pada birokrasi profesional seperti juga counterpart mereka pada birokrasi mesin bersifat kompulsif dalam tekadnya untuk mengikuti peraturan. Ada struktur divisional. Struktur divisional yaitu struktur yang sebetulnya memiliki sejumlah unit yang otonom masing-masing secara khas adalah birokrasi mesin yang dikoordinasi secara terpusat oleh sebuah kantor pusat. Karena divisi-divisi tersebut berdiri sendiri, ia memberi kepada manajemen menengah para manajemen divisi kontrol yang cukup besar. Struktur divisional juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari struktur divisional adalah dapat membebaskan staf kantor pusat dari perhatiannya mengenai rincian kegiatan sehari-hari sehingga mereka dapat lebih memberi perhatian kepada masalah jangka panjang. Misalnya, eksekutif senior di Detroit dapat bergulat tentang masalah kebutuhan masa depan dunia, sedangkan para manajer divisi dapat mengurus bisnis untuk memproduksi Charlotte dan Buick seefisien mungkin. Sementara kekurangan dari struktur divisional yaitu kecenderungan dari bentuk divisional tersebut yang dapat mendorong terjadinya konflik. Desain struktural hanya memberikan sedikit insentif bagi terbentuknya kerjasama di antara divisi. Selanjutnya ada advocacy. Advocacy didirikan oleh diferensi horizontal yang tinggi, diferensi vertikal yang rendah, formalisasi yang rendah, desentralisasi fleksibel, dan gaya tangkap yang tinggi. Diferensi horizontal besar karena advocacy pada umumnya diisi oleh profesional dengan tingkat keahlian yang tinggi. Diferensi vertikal rendah karena tingkat administrasi yang banyak akan membatasi kemampuan organisasi untuk melakukan penyesuaian. Juga kebutuhan akan pengawasan adalah minimal karena para profesional telah menghayati perilaku yang diinginkan manajemen. Advocacy juga mempunyai kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatan dari advocacy yaitu keuntungan dari tim-tim tersebut termasuk kemampuannya untuk dengan cepat menanggapi perubahan serta motivasi dan memungkinkan koordinasi dari berbagai spesialis. Sementara untuk kelemahan, yaitu pada sisi negatifnya, konflik merupakan bagian yang biasa dari advocacy, tidak ada hubungan atasan bawahan yang jelas. Mengenai beberapa pilihan desain organisasi, semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.